Salam NKRI, saya baru aja nonton nih sebuah video dari channel YouTube Tempo.co yang judulnya Ambisi dan Manuver Iriana Jokowi untuk menjadikan Gibran Cawapres Prabowo. Biar saya tidak salah menarasikan, tidak salah menyampaikan, tidak salah mempersepsikan, saya sengaja menonton video tersebut sampai selesai. Video tersebut berdurasi 41 menit 50 detik. Iya. Di situ penjabaran para jurnalis Tempo benar-benar dikupas tuntas, setuntas-tuntasnya sampai akhirnya terbongkarlah semua. Saya nggak menyangka ternyata Ibu Iriana Jokowi ini bukan hanya sekedar seorang ibu negara, bukan hanya sekedar ibu rumah tangga. Ternyata Ibu Iriana juga seorang penulis skenario drakor. Iya, Ibu Iriana lah yang menulis skenario drakor yang terjadi saat ini. Ibu Iriana ternyata sangat berambisi menginginkan Gibran menjadi cawapres Prabowo, bukan baru-baru ini tetapi dari setahun yang lalu. Dia sangat berambisi, bahkan dia tidak segan-segan menggeser orang-orang yang tidak sepemahaman dengan dia, gitu ya. Keluarga besarnya Ibu Iriana lebih banyak yang mendukung Gibran menjadi cawapres. Tetapi kalau dari keluarga Pak Jokowi, banyaknya kurang mendukung dengan alasan terlalu muda, terlalu tergesa-gesa. Tetapi Ibu Iriana sama sekali tidak menggubris semua yang disampaikan oleh orang-orang yang menyarankan agar Gibran belum waktunya untuk menjadi cawapres. Ibu Iriana tetap dengan ambisinya dan menyeting semua ini sedemikian cantiknya hingga terjadi seperti ini. Contoh, Ibu Iriana sangat sadar bahwa sesuai Undang-Undang Pemilu nomor 19 2023, anaknya Gibran itu tidak mungkin menjadi cawapres. Tetapi karena dia licik, gitu ya, akhirnya dia gunakanlah tangan adik iparnya Anwar Usman yang saat itu notabene-nya adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Melalui Anwar Usman lah akhirnya ambisi dia untuk menjadikan anaknya Gibran menjadi cawapres terrealisasikan dengan mulus dan lancar. Wow, luar biasa ya Ibu Iriana. Ternyata saya nggak menyangka di balik kesederhanaan Ibu Iriana, di balik kerendahan hati Ibu Iriana ternyata terdapat kemunafikan yang sangat luar biasa. Di balik kesederhanaan seorang Ibu Iriana Jokowi, di balik sikapnya yang humble, sikapnya yang merakyat, ternyata terdapat kebusukan yang sudah mendarah daging di dalam diri seorang Iriana Jokowi. Dan saya di sini pun ingin mengatakan, di balik keberhasilan dan kesuksesannya Pak Jokowi sebagai pemimpin untuk bangsa ini, pemimpin di Indonesia, ternyata Pak Jokowi sudah gagal menjadi seorang suami, gagal menjadi seorang kepala keluarga, gagal menjadi seorang ayah. Kenapa saya katakan itu? Ternyata dari video tersebut dikatakan bahwa sebenarnya Jokowi itu tidak menginginkan Gibran menjadi cawapres karena terlalu tergesa-gesa. Tetapi karena yang memegang kendalinya adalah Ibu Iriana, nih garis bawahi ya, artinya di dalam rumah tangga Jokowi dikendalikan oleh Ibu Iriana. Pak Jokowi patuhlah kepada Ibu Iriana, manut wae gitu keinginan sang istri untuk menjadikan anaknya menjadi cawapres. Ya, Jokowi udah gagal menjadi ayah karena melahirkan anak seorang Gibran yang cacat moral dan cacat hukum. Kenapa saya katakan Gibran cacat moral, cacat hukum? Pertama, saya katakan cacat moral. Gibran masih sah menjadi kader PDI Perjuangan, tetapi dia sudah mendeklarasikan diri menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui Partai Golkar. Seharusnya yang benar itu jika Gibran memiliki moral, dia mendeklarasikan menyatakan dirinya keluar secara resmi dari PDI Perjuangan dengan mengembalikan KTA-nya. Setelah itu baru dia mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres. Itu yang saya katakan Gibran cacat moral. Terus Gibran cacat hukum, oh jelas Gibran cacat hukum. Kenapa? Karena dia menjadi cawapres itu ternyata berkat
skenario sang ibu, kekuasaan sang bapak, dan jabatan sang paman pada saat itu menjadi Mahkamah Konstitusi. Kasiannya Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya ini, yang seharusnya sosok Jokowi memiliki nama besar yang dipandang, dipuji-puji, dipuja-puja oleh rakyat Indonesia, tetapi dia rela korbankan. Bahkan yang lebih mirisnya, dia korbankan bangsa ini, dia korbankan rakyat ini demi ambisi istrinya. Dia tidak peduli saat ini demokrasi sudah dinodai, konstitusi sudah dinodai. Dia tidak peduli. Dan bahkan Jokowi seolah-olah tutup mata, tutup telinga dengan apa yang terjadi saat ini. Jokowi tidak benar-benar tidak mengambil sikap dengan situasi politik saat ini. Dia seolah-olah tidak tahu apa-apa. Itu yang membuat saya miris ya. Ternyata Jokowi seperti ini. Tapi ya sudahlah ya, mau diapain? Yang namanya manusia itu bisa berubah-ubah. Kita nggak pernah tahu, sedalam-dalamnya lautan bisa kita jangkau, sedangkal-dangkalnya hati manusia kita nggak pernah bisa jangkau. Ya itulah yang selama ini saya sangat mengidolakan Jokowi, membela Jokowi. Ternyata Jokowi seperti ini. Tapi yang mau diapain? Saya harus mengakui bahwa saya selama ini udah salah menilai Jokowi, tetapi saya tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah segera menyadarkan saya bahwa selama ini saya udah salah jalan, salah menilai orang. Yaitulah akibat kehebatan seorang Jokowi mengemas semuanya secantik mungkin, yang akhirnya saya terhipnotis oleh sosok Jokowi. Tetapi tidak ada kata terlambat. Sebagai bentuk penebusan kesalahan saya